Melanjutkan cerita sebelumnya ketika serangan Qingyun akan mengenai Xiaoyan tiba-tiba muncul sosok misterius sosok aneh menahan serangan Qingyun. Dia muncul di tengah medan pertempuran ini dan ledakan yang sangat mengerikan pun terjadi. Membuat semua orang pun sangat terkejut dan begitu pula Qingyun. Serangan Qingyun pun dia harus tertahan oleh sosok misterius itu. Sampai akhirnya, Qingyun pun dia terpental ke bawah membuat semua orang sangat terkejut. Dengan kejadian hal ini, Qingyun sangat kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi semua mata seketika menjadi terkejut. Setelah menyadari bahwa Qingyun tidak dapat bertahan dan dipaksa mundur. Di sisi lain Qingyun segera memantapkan tubuhnya kemudian mengangkat kepala dengan wajah yang dipenuhi segera menatap tajam ke arah cahaya perak yang berdiri di depan Xiaoyan. Kemudian ia bertanya siapakah sosok tersebut? Ini adalah permasalahan paviliun petir angin dan ia meminta sosok tersebut untuk tidak ikut campur. Tak lama setelah itu cahaya perak pun menyebar dan memudar hingga akhirnya menampilkan satu sosok yang benar-benar sepenuhnya ditutupi dengan perak. Qingyun seketika kaget setelah menyadari bahwa sosok tersebut sebenarnya adalah boneka. Ia tercengang dan bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah boneka memiliki kekuatan yang menakutkan? Sementara itu di sisi lain Xiaoyan masih terlihat tenang. Segera berkata ia telah mengucapkan sebelumnya bahwa Qingyun tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapnya. Menanggapi hal itu Qingyun segera berkata bahwa sungguh tak terduga Xiaoyan memiliki boneka yang berkekuatan di tingkat dojong tampaknya kali ini. Ia benar-benar telah meremehkan Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoyan segera menunjuk ke arah Qingyun dan memerintahkan si boneka untuk membunuhnya. Seketika boneka iblis menginjak tanah, kemudian tubuhnya melesat ke arah Qingyun. Hentakan dan kecepatan dari si boneka menimbulkan ledakan sonik di sepanjang jalur lewatnya. Adegan tersebut pun membuat semua orang yang melihat merasa tercengang dan terdiam. Qingyun seketika terkejut. Melihat boneka yang melesat ke arahnya dari benturan pertama, ia jelas menyadari bahwa kekuatan si boneka lebih tinggi dari dirinya. Ia pun segera berteriak kepada Hongli bahwa ia akan menahan si boneka sementara Hongli mengincar Xiaoyan. Qingyun lanjut berkata bahwa jika Xiaoyan mati maka boneka dojong ini pun akan ikut mati. Setelah semuanya selesai maka Qingyun akan memberikan boneka dojong tersebut kepada Hongli. Setelah itu Qingyun pun segera menghindar ketika serangan boneka benar-benar berada di hadapannya. Sementara itu di sisi lain, Hongli agak sedikit terkejut segera berpikir dan keserakahan muncul di benaknya. Dia berpikir dengan kekuatan boneka di tingkat dojo, maka ia akan memiliki kemampuan untuk menguasai kota Tianbi. Hongli pun segera berteriak dan berkata bahwa ia akan membunuh Xiaoyan demi membalaskan dendam karena Xiaoyan yang telah melukai putranya. Aura membunuh juga melintas di wajah Xiaoyan yang awalnya tanpa ekspresi setelah melihat Hongli yang berjalan dengan senyum buas. Hongli segera mengeluarkan pedang besar dan bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu seketika doki hijau tua pun segera melonjak dari tubuh Hongli dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Dengan cepat Hongli pun berada di hadapan Xiaoyan. Kemudian menghempaskan pedangnya membuat semua anggota klan Han terkejut. Namun tiba-tiba sosok Xiaoyan yang tertebas pedang berubah menjadi riak yang berhamburan ke segala arah. Hongli pun seketika terkejut setelah menyadari bahwa api yang dipisahkan menjadi dua bagian suara tiba-tiba melonjak. Ketika dua jenis api muncul membuat udara sekitar pun menguap. Hongli seketika terkejut merasakan perubahan yang tak terduga di hadapannya. Sementara Xiaoyan bersiap dengan dua api yang mulai digabungkan, Hongli benar-benar merasa terkejut dan marah setelah tahan oleh beberapa api di hadapannya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang menggabungkan dua jenis api surgawi. Saat ini merupakan satu hal yang sangat mudah karena itu mengandalkan gerakan 3000 petir yang menyibukkan Hongli di Angry Buddha Lotus Flame 2 berhasil dibentuk oleh Xiaoyan. Setelah terbentuknya Angry Buddha Lotus energi yang dipenuhi dengan kekerasan pun segera melonjak ke segala arah. Baik kelompok Hanci maupun kelompok Hongli sama-sama mengalami keterkejutan setelah merasakan energi liar yang sangat menakutkan. Melihat hal tersebut Hanci pun
segera berkata bahwa teknik Do yang ditampilkan Xiaoyan benar-benar menakutkan. Jika ia terkena serangan tersebut, maka dapat dipastikan ia akan terluka parah atau meninggal. Sementara itu di sisi sebelahnya Han Tia juga ikut berbicara bahwa sepertinya Xiaoyan telah menunjukkan belas kasihan pada saat ia mengetesnya. Dari penampilan Xiaoyan kali ini, bahkan ia merasa sangat ketakutan harus berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Hongli segera memerintahkan semua anggota klan Hong untuk mengelilingi Xiaoyan tak lama. Setelah itu lebih dari 10 orang ahli anggota klan Hong segera mengelilingi Xiaoyan. Mereka pun segera melesat ke arah Xiaoyan yang seketika berusaha untuk menghindar tak lama. Setelah itu penggabungan kedua api bumi telah benar-benar selesai dan Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya kemudian berbicara kepada Hongli. Xiaoyan berkata, apakah Hongli telah menikmati pengejaran yang telah ia lakukan dari tadi? Jika telah selesai maka saat ini tibalah waktunya bagi Xiaoyan untuk melancarkan serangannya. Seketika Hongli pun terkejut setelah merasakan energi liar yang sangat kuat dari Xiaoyan. Ia pun segera memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur menanggapi hal itu. Xiaoyan segera berkata bahwa tindakan melarikan diri dari Hongli sudah terlambat. Xiaoyan segera tersenyum. Lalu tak lama tubuhnya pun segera menghilang. Sementara Angry Buddha Lotus Flame telah dilesatkan, tak lama ledakan pun terjadi dengan gelombang api hijau yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah. Saat ini arena yang sepenuhnya terbentuk dari batu pun mulai bergetar dan retakan tersebar di segala arah. Gelombang panas dahsyat pun segera menelan semua ahli dari klan Hong yang baru saja menyerang Xiaoyan. Gelombang panas liar dari api pun menyebar hampir ke seluruh arena. Beruntung tidak sampai ke kursi penonton. Energi liar yang dipenuhi dengan kekerasan pun bertahan cukup lama sebelum akhirnya mulai memudar perlahan-lahan. Semua orang dapat melihat setelah kamu benar-benar menghilang, namun mereka terkejut setelah menyadari bahwa apa yang mereka lihat hanyalah lubang akibat dari kekerasan energi liar. Lubang dengan diameter 100 meter membuat mereka semua pun merasakan keterkejutan. Mereka benar-benar tidak menyangka serangan menghancurkan tersebut berasal dari seorang duhuang muda di hadapan mereka. Sementara itu Xiaoyan yang berada di atas langit menjadi pusat perhatian dari semua orang yang menyaksikan pertandingan tersebut.